Buya Nasir itu bertiga ke Sumatera ini. Pak Tohirin Allah yarham, Pak Fuadi Rusli, kemudian satu lagi Pak Istiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yahsha'u wa min nafsin la tasba'u wa min da'watin la yastajabu laha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Pengurus takbir Masjid Az-Zikr dan para jajaran yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, asatid wa asatidzah, para sesepuh, jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb seluruh alam, yang telah mana memberikan kenikmatan, keindahan dunia ini untuk kita sebagai hambanya, memberikan kenikmatan iman dan takwa untuk kita sebagai hambanya, memberikan kenikmatan-kenikmatan keluangan waktu, pikiran yang sehat, jasmani yang kuat. Semoga saja ini menjadi wasilah kita selaku hamba Allah, dan Allah meridhoi apa yang telah kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salat serta salam mari kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana membawa panji-panji jihadnya, yang sampai sekarang kita bisa menikmati hasil dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah di muka bumi ini. Dan salah satu syukur kita menjadi umatnya, dan semoga saja rasa syukur ini yang dimana ditanamkan pada diri kita atas kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus jaga rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita syariat yang haruslah kita contoh, yang haruslah kita copy paste. Bukannya kita melahirkan kuantitas, akan tetapi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat mendalam, yang kita ikuti dengan keimanan serta ketakwaan, pasti akan melahirkan kualitas. Maka sungguh rugi bagi kita semua yang di malam hari ini kita mengikuti kajian, keluar dari masjid tidak membawa keimanan, tidak bertambah keimanan serta ketakwaan. Maka oleh karena itu kita berusaha atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak ini, yang kita tidak bisa menghitung satu persatu, yang seluasnya langit dan bumi. Maka atas nikmat-nikmat Allah yang kita berusaha untuk lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa berinfak sedekah, kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu tepat waktu, bahkan sholat-sholat nafilahnya tidak tertinggal. Tapi dengan hal ini harus kita perhatikan, ada 3 hal agar supaya Allah Subhanahu wa taala menerima rasa syukur kita.
Yang pertama adalah nikmat itu bisa menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan menuturi kita, kullu nikmatin la tuqarribu minallah fahiya baliyatun. Kullu nikmatin, setiap kenikmatan yang kita dapatkan, baik dari cara tidur kita sampai bangun kembali, baik dari kita 0 umur sampai sekarang ini, yang umur kita mungkin ada yang 15, 20, ada yang 25 dan seterusnya. Nikmat-nikmat yang sangat banyak ini, kata Rasulullah SAW, la tuqarribu minallah, yang tidak bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, dalam artian dia tidak bisa lebih tunduk kepada Allah, maka fahiya baliyatun. Kata Rasulullah SAW, baliyah. Napa niku baliyah? Yakni azab. Ada pertanyaan yang dimana, ya Ustaz, saya ini selalu berzina, mungkin. Saya ini selalu korupsi, mungkin. Saya selalu berbuat zalim, mungkin. Tapi hidup saya sehat saja. Dalam kehidupan sehari-hari banyak orang yang tetap suka sama saya dan lain sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan yang model seperti itu ataupun amalan-amalan yang seperti itu boleh kita jawab. Apakah orang ini, apakah Anda yang melakukan kezaliman seperti itu ketika beribadah kepada Allah hatinya itu bisa luang, hatinya itu bisa senang, hatinya itu apakah bisa sakinah? Maka boleh jadi ketika dia mungkin tidak diuji dari segala harta, keluarga, kedudukan, akan tetapi Allah uji dari segi ibadahnya. Dan ujian yang terbesar, kata Rasulullah SAW, dalam hidup makhluk ini adalah yang dimana dia tidak bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, rasa syukur atau nikmat yang dimana agar supaya Allah meridhoi adalah jadikan kedua orang tua kita lebih kita sayangi daripada yang lainnya. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tentu ingat hadis dari Rasulullah SAW yang artinya ridho kedua orang tua itu bisa mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang namanya kebaikan, tidak ada yang namanya balasan dari seorang anak yang lebih agung daripada balasan anak itu menjadi anak yang solih dan solihah. Tidak ada hadiah yang lebih bagus yang dipersembahkan dari anak kepada kedua orang tuanya. Mungkin itu dikatakan rumah, bahkan bisa menghajikan, mengumrohkan, mungkin ngajak safar sana sini ke luar negeri. Semuanya itu tidak ada apa-apanya kecuali menjadi anak yang solih dan solihah. Maka kedua orang tua kita patut kita muliakan. Bagaimana kalau sudah tiada, maka kita jangan sampai bosan untuk mendoakannya. Ucapan Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu dan seterusnya, itu sering-sering kita harus lantunkan agar supaya Allah melapangkan kubur kedua orang tua kita, agar supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amalan-amalan kedua orang tua kita, agar supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan kesalahan-kesalahan kedua orang tua kita. Yang kedua, yang ketiga, agar supaya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rasa syukur itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga syaratnya adalah bersyukur kepada manusia. Kata Rasulullah SAW, lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang dia tidak bisa bersyukur kepada manusia, sungguh
dia juga tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita seperti ini yang dulunya mungkin bukan asli orang Metro seperti saya yang dari Labuan Meringgil, anak pesisir yang dulunya laut. Ada yang membawa, maka kita harus bersyukur, berterima kasih, membalas jasanya atas guru-guru yang telah memintarkan kita, yang membuat diri kita menjadi orang yang luas wawasannya, ilmunya banyak yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Maka kalau kita itu lupa dengan beliau, Allah tidak akan menerima rasa syukur yang kita amalkan. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang ditanamkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga saja kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Di malam hari ini kami berusaha untuk menyampaikan satu hadis yang semoga saja hadis ini bermanfaat untuk kita semua, yang semoga saja hadis ini bisa menggugah kita. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang membuat kita bisa risau akan keadaan kita, yang dimana nanti di yaumul akhir itu ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita dari sekarang harus mempersiapkannya. Di dalam riwayat Ibnu Hibban dan Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'. Tidak akan bergeser sedikit pun kaki seorang hamba di hari kiamat sebelum dia mendapatkan 4 pertanyaan. Sudah pernah mendapatkan materi ini, Pak? Yang semoga saja ini bisa menjadi amalan kita, yang bisa menjadi kita lebih bertadabbur kepada Allah Subhanahu wa taala. La tazulu qadama yaumal 'abdi yaumal qiyamah. Tidak akan pernah geser kaki seorang makhluk ini di hari kiamat hatta yus'alu an arba', sebelum mendapatkan 4 pertanyaan ini. Yang pertama adalah wa an umrihi fima afnahu, tentang umur kita. Tentang umur kita ini dari 0 sampai yang sekarang ini. Bahkan nanti sampai Allah menjemput kita. Sampai nanti kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur ini untuk apa? Apakah kita dalam setiap harinya bermaksiat kepada Allah, yang dimana kemaksiatan ini tidak kita sadari? Kita bisa, Pak, bermaksiat, berkumpul seperti ini bisa bermaksiat. Ketika nanti keluar membicarakan hal-hal yang kotor, bukannya merenungi apa yang disampaikan tadi sama si fulan sebagai yang pembawa pemateri, untuk dipikirkan bagaimana nanti kehidupanku setelah ini, kan? Maka itu adalah sebuah kezaliman. Untuk apa umur ini? Kami sampaikan ada kisah yang sangat menarik dari hamba Allah Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Beliau di masa tuanya tiba-tiba malaikat pencabut nyawa datang. Bagaimana, Pak, kalau malaikat pencabut nyawa datang? Nabi Ya'qub ini tahu malaikat ini datang. Kemudian tanya, kenapa engkau datang? Dijawab oleh malaikat itu, aku hendak mencabut ruhmu. Apa jawab Ya'qub alaihissalam? Kenapa engkau hendak mencabut nyawaku? Kenapa engkau tidak memberitahukan aku terlebih dahulu? Kok tiba-tiba kamu datang? Maka malaikat itu pun mencabut. Wahai Ya'qub, apakah kamu tidak menyadari rambutmu yang sudah berubah dari hitam menjadi putih? Dari setiap hari umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu telah berkurang. Dari yang mana dahulu engkau kanak-kanak, sekarang mempunyai anak. Dan banyak pertanyaan itu. Maka itulah simbol-simbol di mana engkau sudah hendak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kan kita rasakan.
Dan ini kita rasakan. Yang setiap hari ada perubahan pada diri kita. Wabil khusus umur kita selalu berkurang. Maka apakah umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini di setiap hari bisa bermanfaat? Maka kita berusaha selalu bermuhasabah diri. Sahih perkataan Umar Ibn Khattab, hasibu anfusakum qabla an tukhasabu. Hisablah diri kalian sendiri, hitunglah diri kalian sendiri. Banyak baiknya atau banyak buruknya di dalam amalan kita dalam sehari-hari itu, sebelum Allah Subhanahu wa taala menghisab diri kita. Maka orang yang pandai menghisab, pandai menghitung amal yang berada di dalam dirinya, maka sungguh dia akan beruntung. Siapakah orang yang beruntung? Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Asy-Syams di ayat yang ke-9 dan 10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu firman Allah. Siapakah yang beruntung? Siapakah yang menang di sini? Adalah orang yang selalu menyucikan dirinya, terlepas dari belenggu syahwat. Kata Syekh Syihabuddin Abu Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar, yang lahir di Asqalania, Palestina, yang terkenal dengan sebutan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau terkenal Ibnu Hajar karena kakeknya yang masyhur. Beliau mengatakan tentang masalah siapakah yang merdeka ini, adalah orang yang dimana dia lepas dari belenggu syahwatnya. Orang yang bisa melepaskan diri dari belenggu syahwatnya, maka itulah orang yang merdeka, yang fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, karena apa? Konteks ini kembali tugas kita jadi manusia itu salah satunya adalah, dan yang paling utama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yakni tentang masalah wa an sababihi fima abalahu, tentang masa muda kita. Tentang masa muda kita. Untuk apa masa muda kita? Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berikan umur panjang kepada kita sampai saat ini, untuk apa itu? Apakah untuk memperbanyak maksiat atau untuk memperbanyak amalan-amalan soleh yang sekiranya kita sudah tahu bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Kami kisahkan, ada seorang sahabat, ada seorang yang sangat mulia, tapi dahulunya adalah orang-orang yang dimana dia kumpulannya orang-orang yang senang berhura-hura. Malik bin Dinar. Malik adalah raja bin Dinar, uang. Malik bin Dinar suatu hari beliau melakukan amalan yang dimana hura-hura, memanggil banyak masyarakat. Kalau di zaman dahulu Malik bin Dinar itu terkenal, kalau sekarang dikatakan artis lah, selebriti, orang yang kaya, ganteng, tampan, banyak hartanya, dan gampang untuk ngumpulin. Kalau artis-artis yang berada di Indonesia itu kan gampang nggak? Tanpa diberitahu dia datang langsung banyak yang kumpul. Beda dengan pengajian, kita bisa lah mengibaratkan yang ngaji teng mriki pinten, yang lihat bola berapa. Kaget saya. Dengar suara azan malah pada pergi. Nah, inilah Malik bin Dinar. Ketika mengadakan pesta, ada fakir miskin, orang yang hendak meminta, datanglah ke rumahnya. Kemudian ajudan dari Malik bin Dinar ini keluar. Kenapa wahai engkau orang tua kesini? Kemudian orang tua ini bertanya, aku hendak meminta makan.
Bertanyalah, ini rumahnya siapa? Ini rumahnya Malik bin Dinar. Ditanya kembali, apakah dia adalah orang yang merdeka ataukah seorang hamba? Dijawablah oleh ajudannya, dia adalah seorang yang merdeka. Tidak akan mungkin seorang hamba kalau dia bisa melakukan seperti ini. Maka sampaikan kepada Malik bin Dinar, kata orang miskin ini, sampaikan kepada dia agar supaya apa? Kalau dia seorang yang merdeka, pantas saja dia bisa melakukan seperti ini. Akan tetapi kalau dia memang seorang hamba, sungguh dia harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disampaikan, setelah disampaikan di malam hari, Malik bin Dinar bermimpi esok hari kiamat, kemudian dimasukkan ke dalam neraka, diseret dia. Maka dari situlah setelah bangun dari tidurnya, dia memperbanyak istighfar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupannya menjadi orang yang sangat mulia. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah umur yang dimana umur ini juga akan dipertanyakan. Dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pun akan dipertanyakan. Ada 4 pesan yang sangat mulia dari Syekh atau Imam Hasan Al-Basri. Beliau menasihatkan kepada kita semuanya, yang apabila hari ini kita bisa beribadah kepada Allah, yang dimana hari ini kita bisa mungkin berkumpul untuk mendengarkan tausiah ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau mengajarkan kepada kita, Pak, bernasihat kepada kita. Yang pertama, la tagrur bimakanin sulih. Janganlah engkau bangga dengan tempat yang solih. Famara kana aslama asrahal jannah, yang dimana tempat soleh itu tidak ada kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi Adam alaihissalam, hanya satu kesalahan Allah lemparkan ke dunia yang fana ini. Fa'azzallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Godaan setan sangat luar biasa sehingganya Nabi Adam dikeluarkan dari tempat yang solih. Nasihat yang kedua, wala taghurur bikafratil ibadah. Janganlah kalian bangga dengan banyaknya ibadah. Yang kita bisa ketahui, iblis laknatullah ribuan tahun beribadah kepada Allah, tapi disuruh sujud kepada Nabi Adam tidak mau. Dia mengatakan, aku lebih baik karena diciptakan dari api, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Maka ketika Allah melaknat iblis ini, iblis pun meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda anak cucu Adam sampai sekarang. Maka kita diserang dari belakang, dari depan, dari kanan, samping kiri. Kalau kita sekarang sudah merasa bangga dengan ibadah, banyak rakaatnya Allah bangunkan di malam hari, kita bisa sujud sholat tahajud, sholat witir kita tidak pernah ketinggalan, sholat 5 waktu kita tidak pernah ketinggalan, selalu ikut takbiratul ihram sang imam. Kemudian kita bisa puasa sunnah Senin Kamis, Yaumul Bid ataupun puasa Daud, yang dimana kita diberikan harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bersedekah, membangun masjid yang besar seperti ini. Ada kebanggaan sedikit saja, Allah akan hapus semua itu. Kita bisa melihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi orang yang terbaik setelah baginda Rasulullah SAW. Apakah semua itu yang dilakukan? Memperbanyak ibadah? Banyak rakaat ibadahnya? Tidak. Apakah puasa Senin Kamisnya? Apakah dakwahnya? Apakah dari hartanya? Tidak semua. Kata Rasulullah SAW, la sholata wala siyama wala sodakota walakin
akan tetapi faragha qulubuhum. Hatinya niku ikhlas beribadah, menjalani kehidupan ini ikhlas. Ibadah tanpa paksaan, kerja tanpa ada paksaan, yang dimana kerja kita itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya keluarga ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah titipkan anak-anak yang semoga saja menjadi anak soleh dan solihah, yang dimana ketika kita wafat, anak-anak inilah yang sudah besar, yang mampu memandikan kita, yang mampu mengkafani diri kita, yang mampu menjadi imam kalau dia laki-laki, mengimami untuk sholat jenazah kita, bahkan yang mampu meminggul kita menuju ke liang lahat. Nah, ini jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, pesan Imam Hasan Al-Basri, la taghrur bi kathratil ilm, janganlah kalian bangga dengan banyaknya ilmu. Ini koreksi bagi kami yang menjadi dakwah, Pak, yang berusaha untuk mengajarkan, mendakwahkan. Yang dahulu Rasulullah SAW itu lakukan. Gak ada kebanggaan, dibuang kebanggaan sedikit saja, dibuang, jangan sampai melekat pada diri kita. Maka menjadi guru yang terkenal itu susah, Pak. Kita bisa melihat kisah-kisahnya Syekh Utsaimin, Syekh Albani dan seterusnya itu. Kalau disanjung, wahai Syekh, engkau menjadi orang ulama yang hebat, apa yang dia lakukan? Allah, Allah, Allah. Cukup Allah sajalah yang kita sanjung. Kita ini hamba yang lemah. Dan kita menjadi masyarakat, jangan sampai kita suka menyanjung. Jangan sampai kita menyanjung orang, karena belum tentu orang yang kita sanjung itu kuat, yang akhirnya ada kebanggaan. Bagaimana Bal'am bin Bawrah yang menjadi ulama di zamannya Nabi sinten? Ada dulu kisah Bal'am bin Bawrah itu ulama yang sangat masyhur. Setiap berdoa kepada Allah langsung diijabah. Itu di zamannya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ketika datang Nabi Musa diutus menjadi nabi dan rasul, ada ulama Bal'am bin Bawrah namanya. Ketika ngisi kajian seperti ini, Pak, minimal 12.000 ulama yang mencatat kajian itu, yang menjadi muridnya itu, menjadi ulama semua. Tapi karena dia membela penguasa yang zalim untuk memusuhi Nabi Musa, maka Allah matikan dalam keadaan su'ul khatimah. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan kalau seandainya ilmu itu ternyata malah digunakan untuk berbuat zalim. Bukannya mencerdaskan umat, tapi malah membodohi umat. Fa'iyadzubillah. Dan yang terakhir, la tagrur bimakanin bikudwatis solih. Janganlah kalian bangga dengan memperbanyak teman solih, kalau seandainya teman-teman solih kita tidak bisa membawa diri kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kehidupan di zamannya Nabi Muhammad SAW? Seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya. Ada orang yang sangat soleh di muka bumi waktu itu, tapi dia tidak bisa mengambil kesolehan dari Nabi Muhammad SAW, maka Allah matikan dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah tentang masa muda kita. Untuk apa masa muda kita? Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW, wa an ilmihi fima wa an amil malihi fima yantasabu fima anfaqu. Jadi kata Rasulullah SAW yang ketiga, wa an ilmihi madza amila fih. Ketika engkau ditanya masalah ilmu, itu untuk apa ilmumu itu? Apakah untuk mencerdaskan umat ini atau membodohi umat ini? Yang sepertinya halnya Bal'am bin Bawrah, menjadi ulama yang masyhur di zamannya,
yang selalu berdoa kepada Allah, Allah langsung mengijabah. Akan tetapi beliau dimatikan dalam keadaan su'ul khotimah karena membela sesuatu kezaliman. Kemudian yang terakhir adalah wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqahu. Tentang harta, Pak. Yang terakhir itu pertanyaan tentang harta. Dan tentang harta ini Allah bertanya dua hal. Min aina iktasabah, dari mana kamu dapat, wa fima anfaqu, dan kemana engkau infakkan. Ini jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena masalah harta ini kan salah riskan. Kalau seorang tua kita dijadikan imam di dalam keluarga mencari harta, pasti semuanya menikmati istri dan anak-anak. Kalau harta yang kita cari ini dengan cara baik, maka Allah berikan zuriyah-zuriyah yang baik. Walaupun memang ada ujian-ujian di dalamnya. Kalau kita mencari harta yang buruk, maka semuanya akan buruk. Karena akan masuk ke dalam diri kita, istri, anak-anak yang menjadi daging tumbuh dari barang yang haram. Kalau seandainya kita mencari kebaikan, mencari harta dari sesuatu yang baik, kemudian ketika mengamalkannya dengan cara yang buruk, maka itu pun akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dengan carinya mungkin dengan cara korupsi. Akan tetapi ketika menginfakkannya di jalan yang baik, untuk anak yatim piatu, bahkan membangun masjid ataupun hal-hal yang lain, membangun sekolahan, membangun pondok, maka itu pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan, Pak. Karena apa? Di setiap hari kita pasti memikirkan tentang bagaimana mencari ma'isyah, mencari harta, agar supaya hidup kita layak, agar supaya orang lain juga melihat kita enak, agar supaya mungkin bertambah harta, bisa ganti mobil, bisa ganti motor, bahkan rumah bisa diperbaiki setiap tahun ketika Ramadan, agar supaya nanti saudara-saudaranya ataupun masyarakat, tetangga-tetangganya masuk itu nyaman dan lain sebagainya. Ini kan berkaitan tentang harta. Akan tetapi harta pun bisa menghancurkan kita kalau memang harta itu kita titipkan kepada orang yang tidak bisa memegang harta. Nah, jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal, Pak, tentang harta ini. Bahkan ada hamba Allah yang kemarin Allah panggil, beliau sama-sama satu alumninya Buya Nasir di Lampung Timur itu, Pak Tohirin, Allah yarham. Belum lama ini, sekitar 3 hari ini Allah panggil, Pak. Subhanallah, beliau diutus oleh Buya Nasir itu bertiga ke Sumatera ini. Pak Tohirin Allah yarham, Pak Fuadi Rusli, kemudian satu lagi Pak Istiawan. Bertiga ini dikirim oleh Buya Nasir untuk berdakwah di Lampung. Subhanallah, namanya Pak Tohirin Allah yarham ini, Pak, Allah uji beliau sampai wafat tidak menikah. Akan tetapi hartanya sangat banyak, anak didiknya kurang lebih 700. Punya pondok yang anak didiknya kurang lebih 700. Subhanallah. Dan inilah yang harusnya kita juga bisa mengambil ibrah dari beliau. Beliau benar-benar menginfakkan dirinya untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta memang modal agar supaya diri kita bisa bergerak. Orang pun berdakwah kalau tidak ada harta, ya tidak akan bisa jalan. Baik harta yang berada pada diri beliau sendiri
ataupun ada dari jamaah yang menyokongnya karena ini bagus dalam kancah dakwahnya, maka disitulah ada kesempatan untuk diberikan harta agar supaya bisa berdakwah. Pun masuk isya, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Semoga saja dari 4 hal ini bisa menjadi muhasabah untuk diri kita dan semakin kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح قوية، جبت كالنار وضية.